Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Iya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Presiden Prabowo Subianto teken perpres pangkas potongan aplikator ojek online menjadi 8%. Ini merupakan kado terindah tentunya bagi para pengemudi ojek online di momen Hari Buruh atau May Day 1 Mei lalu. Nah, perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan bagi pekerja transportasi daring ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online sebagai mitra aplikator. Nah, meskipun memang berbicara terkait dengan persoalan pengemudi ojek online ini bukan hanya sekedar potongan komisi, melainkan juga ada status kerja, lalu juga perlindungan sosial, transparansi dari algoritma, dan juga standar pendapatan yang layak. Apakah kemudian perpres baru ini bisa menjaga asa para pengemudi ojol? Malam hari ini kita akan bahas dalam dialog Arah Angin TVRI. Bersama saya Ardianto Wijaya. Di malam hari ini kita ambil judul Menjaga Asa Ojek Online. Tentunya sudah hadir sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio 7 TVRI maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Prof. Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik Trisakti. Prof. Trubus, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Salam sehat, Prof. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir. Yang sebelah kanan saya kita berjumpa lagi bersama dengan Bu Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Bu Lili, selamat malam, salam sehat Bu Lili. Selamat malam, Terima kasih sudah hadir kembali. Dan yang sudah hadir secara daring malam hari ini ada Mas Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Mas Huda, Assalamualaikum, selamat malam Mas Huda. Malam semua, Ibu Lili, Pak Trubus, malam. Baik, terima kasih sudah hadir secara daring. Saya langsung ke Bu Lili kalau begitu. Bu Lili, kalau melihat apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam May Day kemarin, tadi kita sudah ulang kembali bahwasanya beliau sendiri tidak setuju kalau 10%, justru di bawah 10%. Akhirnya keluarlah angka 8% ini. Bagaimana kemudian teman-teman dari ojek daring atau ojek online ini melihat optimisme dari perpres ini, apakah kemudian bisa terwujud nantinya, realistiskah atau seperti apa sebetulnya? Ya, yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berani menyuarakan potongan 8%, tapi sebenarnya yang diinginkan itu bukan seperti itu ya Mas. Apa yang kemudian diinginkan? Kami sebenarnya mendorong pemerintah itu mengakui kami sebagai pekerja. Kalau kami diakui sebagai pekerja, secara otomatis seperti potongan, seperti kenaikan tarif, itu kan tidak akan muncul terus setiap tahunnya. Dan hak-hak kami, jaminan sosial kami itu akan melekat. Contohnya kayak driver perempuan yang saat ini mereka tidak mendapatkan hak cuti ya, karena ya melahirkan, menyusui, haid, dan lain sebagainya itu mereka tidak mendapatkan. Artinya ini status kerjanya ini yang kemudian harus diperjelas begitu. Nah betul, dan kita juga akan kawal terus ya, ini semuanya kan akan kawal. Terkait perpres ini juga akan kita kawal. Tapi satu sisi kita apresiasi ya Bu ya, karena memang perjuangan dari teman-teman ojek online, kalau tidak salah perjuangan untuk 10% ini sudah dimulai tahun mulai 2022 ya. 2022 skema 10-90 ya, ini. Terus untuk perpres ini kami mendorong tanggal 9, bulan 9 tahun 2025 kami menghadap Pak Dasko. Ya. Kemudian kami didorong oleh, terima kasih juga untuk, kami apresiasi juga untuk Bu Rike yang selama ini terus mendorong kami untuk mendampingi kami supaya kami juga ada kejelasan atau payung hukum yang ada untuk kawan-kawan driver online ini. Tapi tentunya kita optimis secara bersama-sama, apakah ini kemudian teman-teman ojek online menilai akan terrealisasi nantinya? Ya kita akan kawal. Kita akan kawal. Betul. Untuk salinannya sudah terima Bu?
dari Salinannya Perpres sendiri? belum, atau belum. Masih belum terima untuk Belum, salinan belum. Perpres? Kami belum bisa mengunduhnya. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Huda kalau gitu. Mas Huda, apa yang kemudian tadi diinginkan dari teman-teman ojol ini sebetulnya bukan hanya terkait dengan 8%, skema 8, 92%. Tapi yang kemudian diinginkan lebih lanjut lagi terkait dengan status kerjanya sendiri. Bagaimana kemudian dari Komisi 5 DPR RI merespon tidak hanya terkait dengan tadi 8%, kita apresiasi tentunya, tapi terkait dengan status kerja juga yang kemudian juga itu yang dikedepankan oleh teman-teman ojol ini, Mas Huda. Ya, yang pertama kita apresiasi karena ini perjalanan pilih dan teman-teman mengadvokasi, menyuarakan terkait dengan perubahan potongan dari 20 atau 15% sebenarnya menjadi 8% sebagaimana oleh Pak Presiden. Ya. Itu yang kedua, memang sejak dari awal fenomena ojek online ini secara reguler tidak bisa diakomodasi di dalam definisi terkait dengan pekerja konvensional. Saya menyebutnya teman-teman pekerja ojek online ini maksudnya di pelaku ekonomi gig, di mana fleksibilitas waktu, terus double job masih dimungkinkan. Gitu. Nah, pada konteks ini saya sendiri memang mengusulkan rencana undang pekerja gig. Masih dalam proses ini, Mas Abi. Oke. Nah, semoga apa yang Tabuli dan kawan-kawan bisa terakomodir di dalam RUU pekerja gig ini yang sedang saya dorong untuk bagi inisiatif pribadi saya untuk masuk di dalam pembahasan prolegnas tahun ini. Oke. Itu yang kemudian tetap dikawal oleh teman-teman DPR begitu ya Mas Huda ya. Kami sambil memperbaiki komunikasi dengan Mas Huda, saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana kemudian Anda menilai terkait dengan tadi dijelaskan lagi terkait dengan potongan aplikator ojek online yang kemudian menjadi 8% dari 10 dari 20 ya Bu, 20 lebih begitu jadi 8% ini. Ini kan drastis, berarti bagaimana kemudian Anda menilai? Iya, saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ini, driver ojol katakanlah, itu menjadi istilahnya terwujud gitu ya, terwujud meskipun, nah ini jadi problem karena apa? Karena aturan Perpres 27 itu kan keluarnya kan ujuk-ujuk itu, jadi tidak melalui proses di dalam kebijakan publik itu pertama ada konsultasi publik, ada dialog publik, ada istilahnya partisipasi publik. Itu yang belum dilakukan dalam Perpres ini? Iya, soalnya itu yang jadi catatan kita bersama. Yeah. Nah, kemudian yang kedua bahwa memang yang dituntut oleh teman-teman ojol, driver itu sebenarnya kan masalah status ini yang persoalan lama. Artinya apa? Karena dengan status itu cuman semua persoalan selesai karena aturan-aturan sudah ada kalau sudah statusnya sebagai karyawan. Itu sebenarnya kan. Tapi kalau tetap statusnya India sebagai driver ojol yang hanya mitra, menurut saya ini juga masih menjadi butuh perjuangan lagi. Karena apa? Karena ini namanya kebijakan publik. Kebijakan publik itu ya tergantung political will dari elit. Kebetulan ini Pak Prabowo memang sangat istilahnya memberi care banget lah gitu ya, sangat peduli sekali kepada status ojol ini. Tetapi persoalannya kan dunia transportasi daring ini kan berkelanjutan kan, artinya tidak bersifat jangka pendek tapi di jangka panjang gitu. Nah, ini yang harus kemudian diantisipasi oleh teman-teman driver ojol lah terkait dengan aturan ini. Yang ketiga saya melihat sebenarnya kan kalau kita mau fair itu kan harusnya ada pihak-pihak stakeholder yang terkait kan. Artinya driver ojol tidak sendiri, di situ ada aplikator, di situ juga ada yang namanya user, konsumen. Kan ini kan harusnya 3 hal ini dibicarakan di mana kemudian negara sebagai wasit, pemerintah sebagai fasilitator, regulator itu harusnya istilahnya itu menampung lah, mengakomodir dari ketiga pihak ini gitu loh. Sehingga
Kalau misalnya dari sisi aplikator tentu akan mengatakan waduh berat sekali gitu kan kalau turunnya terlalu ini, karena misalnya seperti itu memang di antara aplikator itu memang jujur Mas. Kata saya sebagai pengamat memahami bahwa ada juga yang nakal-nakal lebih dari 20%, ada yang 40%. Ini yang menurut saya juga perlu dilakukan penegakan. Nah, persoalan yang selanjutnya kalau dari sisi aplikator itu sendiri, harusnya disinilah kemudian tata kelola ini kewajiban pemerintah untuk melakukan pendampingan, mengadvokasi mereka. Ketika mereka ada penyimpangan ya disemprit gitu kan, dikasih inilah gitu punishment katakanlah seperti Sejauh ini itu. belum jelas terkait dengan punishment atau Iya, sanksi yang belum. diterapkan kepada aplikator ini artinya. Iya, saya melihat belum jelas seperti apa kan gitu. Yang ada itu aplikator kan memang selama ini juga ya banyak kewajiban yang harus dia terima. Misalnya kan kalau misalnya ini diturunkan sampai 8%, kan pemerintah juga harus memberikan istilahnya insentif dong. Kalau enggak ya para pelaku usaha kan akan berat, dan artinya bisa dua jalan, artinya jalan dia akan mematuhi, bisa jalan dia membangkang. Kalau membangkang kan repot lagi karena tidak ada sanksi yang bisa diberikan kecuali statement dari presiden mengatakan udah kalau nggak mau berusaha di sini silahkan ini. Tapi kan persoalannya tidak sesederhana itu karena kita membutuhkan investor-investor ini kan hadir dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal apa, penciptaan lapangan pekerjaan. Kaitannya apa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kan itu yang dipersoalkan dengan daya beli masyarakat juga. Nah disitulah kemudian menurut saya user itu juga dilibatkan, karena kalau tidak user tidak dilibatkan ya bagaimana sementara kan kondisinya banyak kebijakan-kebijakan yang menyertai. Misal di Jakarta ada yang namanya istilahnya Jaklingko atau mikrobus kecil itu yang isinya gratis, itu kan kemana-mana gratis. Nah kalau kemudian orang mengatakan ya sudah milih yang gratis saja daripada memilih yang pakai ojol yang bayar, katakanlah seperti itu kan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang daya belinya naik turun. Nah ini kan sesuatu yang harus juga menjadi catatan menurut saya dalam rangka untuk mengantisipasi. Nah, tetapi perpres ini kan sudah jadi. Nah sudah jadi sehingga yang paling penting adalah dua hal. Satu soal implementasinya, bagaimana itu supaya fair, diterima oleh semua pihak, ya kan itu artinya nanti pihak aplikator tidak ngeyel lah katanya, tidak membangkang, tapi juga harus bagaimana kemudian pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan pendampingan. Tidak semua aplikator atau perusahaan itu punya kapasitas punya cash flow yang sama lah katanya, itu kan harus dilihat juga. Nah menurut saya pemerintah perlu memberikan langkah-langkah kebijakan yang menyertai. Nah yang lainnya menurut saya juga penting adalah sisi pengawasan. Bagaimana mengawasi agar teman-teman yang driver ojol ini juga tidak dalam tanda petik seperti di ya kalau di PHP sih enggak ya, tapi kesannya terus berharap-harap yang kosong gitu kan, lama nunggu kapan ininya, padahal ini sudah bertahun-tahun menunggu dengan kebijakan ini, udah lama menunggu kan gitu. Nah di satu sisi juga kan pemerintah juga memikirkan, artinya ketika aplikator-aplikator yang konsisten, baik, patuh, ini kan harusnya juga diberikan ini Mas, diberikan reward gitu kan. Kepada aplikator yang nakal, yang sampai 40%, ada yang 50%, saya sudah pernah wawancara. Sanksinya itu harus tegas. Jangan tegasin harus ada gitu. Jadi itu menurut saya yang artinya kita berbicara proporsional kan gitu. Agar jangan semuanya nanti aplikator semuanya sama. Nah kalau dihantam promo semua sama, yang ujungnya adalah apa? Yang rugi ini driver sendiri. Gitu. Baik, seharusnya kita mengundang malam hari ini perwakilan dari aplikator, namun hingga malam hari masih belum ada yang bisa memenuhi undangan kami di diskusi kita di Arah Angin TVRI. Saya langsung konfirmasi ke Bu Lili. Bu Lili, artinya selama ini apakah kemudian teman-teman dari ojol sendiri sudah diajak diskusi, ada kajian yang kemudian mendalam sebelum perpres ini atau seperti apa tadi yang kemudian disampaikan oleh Pak Trubus? Memang belum ada ya. Memang belum ada artinya. Kami cuma mendengar bakal ada kejutan di Hari Buruh, itu saja. Nah, cuman kita juga heran gitu loh, kok tiba-tiba keluar perpres, udah ada nomornya, tapi kita udah nggak bisa itu. Artinya salinan sampai saat ini kita juga belum dapat. Biasanya kalau perpres, permen itu sudah diumumkan, secara otomatis ada nomornya itu otomatis hari ini diumumkan, hari ini juga kita bisa unduh. Kita pengen lihat isinya seperti apa sih, apa saja yang ada di dalamnya itu seperti apa. Yang pasti kan itu. Nah, kita juga berharap Bapak Presiden juga tidak hanya mengeluarkan unek-unek di Hari Buruh, tapi ini diwujudkan. Nah, kami meminta kawan-kawan driver ojol juga ikut mengawal dan mengawasi perpres ini. Perpres ini judulnya kan Perpres Perlindungan Pekerja. Nah, secara otomatis kan pengakuan itu harusnya sudah ada. Balik lagi kembali ke status pekerja. Betul. Ini tadi berarti ya.
Betul. Nah, kedua juga kita berharap juga ya, kan banyak aplikator itu yang dari luar. Dia juga harus taat dan mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya. Pemerintah bisa kok kalau mau. Gitu loh. Ya harusnya memang bisa dan mau mengikuti. Kalau mereka bilang nanti saya akan berangkat tidak lagi, nggak mungkin. Karena itu sudah kebutuhan ya. Ojek online driver itu udah kebutuhan antara customer, driver dan pihak pengguna itu sudah saling mereka sudah saling membutuhkan. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Betul. Begitu. Tapi sambil menunggu salinan, sebetulnya kita juga sudah mengundang perwakilan dari pemerintah, namun hingga malam hari ini masih belum bisa untuk menghadiri diskusi di malam hari ini. Tapi sambil menunggu juga terkait dengan salinan dari perpresnya ini bisa diunduh secara bersama-sama oleh kita semua, tidak hanya teman-teman ojol begitu. Bu Lili, apakah kemudian nomenklatur ini harus kemudian diperjelas lagi antara bagi hasil atau potongan dari aplikasi? Nah, apakah ini juga ada perbedaan dari kedua ini? Jadi gini, Mas. Sebenarnya kami tidak mengarah ke situ ya, kalau soal potongan dan lain sebagainya. Itu tadi, kalau status kami jelas, itu sudah tidak ada lagi sebenarnya perdebatan itu. Oke. Yang penting status kami dulu ini, status kami itu apa ini? Ya. Kami berharap kami ini masuk di undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini sedang dalam proses ya di DPR ya. Kami masuk di undang-undang ketenagakerjaan, setelah itu saya pikir semuanya akan beres. Oke. Nggak ada istilahnya rugi dan bangkrut, itu nggak ada. Ya, saya langsung tanyakan ke Mas Huda karena ini yang kemudian menjadi diskusi kita di segmen awal. Mas Huda, artinya ini kita harus kawal secara bersama-sama nih. Jangan sampai kemudian janji dari Presiden Prabowo Subianto di May Day kemarin, 1 Mei ini kemudian ini yang harus kita kawal karena salinan dari perpresnya ataupun juga turunan masih belum bisa diunduh atau dilihat secara bersama-sama. Tidak hanya kita sebagai masyarakat, pengamat, namun juga teman-teman ojol. Apa yang kemudian terus dikawal oleh pihak Komisi 5 DPR RI terkait dengan Perpres 27 2026 ini, Mas Huda? Kita juga masih nunggu, tapi kita percaya bahwa pemerintah akan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan Perpres nomor 2 itu akan bisa kita pastikan ada. Nah, yang paling mungkin kita lakukan hari ini adalah memastikan momentum ini harus terus terjaga. Karena ini momentum yang sudah lama dan mohon maaf, perjuangan yang sudah lama dari teman-teman driver ojek online, dan Pak Presiden sudah menjadikan peringatan May Day kemarin momentum untuk berpihak pada para driver online ini. Nah, bagaimana cara menjaga momentum ini? Ya, kita berharap yang teknis sudah harus langsung memfollow up terkait dengan apa yang sudah dibacakan oleh Pak Presiden. Saya membayangkan 3 kementerian langsung duduk mengundang asosiasi serikat pekerja driver online, mengundang aplikator, dan memastikan apa yang sudah menjadi political statement Pak Presiden. Jangan sampai ini tiba-tiba hilang, dan kemudian momentumnya juga ini yang bahaya, ini yang kita hendaki bersama. Nah, kemudian selanjutnya tentu apa yang menjadi tuntutan Bu Lili itu memang sudah terus dibahas, sudah terus menjadi perdebatan. Apa yang tadi disampaikan, ini kan model kerja baru yang belum definisi oleh definisi tenaga kerja dari Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Itu kita masih ada fase satu lagi terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau membuat undang-undang baru yang saya sebut sebagai Undang-Undang Gig Ekonomi, yang memastikan bahwa teman-teman pekerja yang berbasis mobilitas waktunya ini tetap diakui oleh pemerintah
mungkin dengan beberapa divisi yang baru, tapi semangatnya menempatkan mereka punya status baru yang diakui pemerintah. Oke. Kira-kira itu, Mas. Oke, baik. Artinya ada beberapa kemungkinan yang tadi disampaikan oleh Mas Huda, apakah kemudian membuat undang-undang baru atau merevisi undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan. Kita tentunya berharap begitu, Mas Huda. Ini kan Anda tadi bilang menjaga momentum. Artinya agar kemudian bisa proaktif juga kementerian-kementerian terkait yang disampaikan Mas Huda. Kalau tidak salah ada 3 kementerian ya. Ada Kemenko Perekonomian, Komdigi, dan Kementrans begitu terkait dengan, Kementerian Ketenagakerjaan begitu, itu yang kemudian tadi terkait dengan usulan-usulan dari asosiasi aplikator ataupun dari konsumer agar kemudian diskusi ini tidak berhenti begitu saja. Itu yang kemudian kita kawal secara bersama-sama. Nanti saya akan minta pendapat dari Pak Trubus seperti apa. Apakah kemudian terkait dengan status kerja ini dibutuhkan undang-undang yang baru, apa yang kemudian disampaikan Mas Huda tadi, atau hanya merevisi terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Arangin TVRI. Kami kembali saat lagi.